Hai teman-teman, di sini kita akan menjelaskan materi intoleransi. Ditonton sampai selesai ya. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidaksediaan untuk menerima perbedaan, baik dalam keyakinan, pendapat, budaya maupun cara hidup orang lain. Sikap ini seringkali berujung pada diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan. Dalam kehidupan sosial, intoleransi menjadi sumber konflik dan merusak kedamaian serta kerukunan. Maka dari itu, penting bagi setiap individu untuk memahami, mengenali, dan menghindari sikap intoleransi agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Secara umum, intoleransi adalah ketidakmauan atau ketidakmampuan seorang untuk menerima keberadaan perbedaan dalam lingkungannya. Hal ini mencangkup berbagai aspek seperti suku, agama, budaya, ras, dan pandangan politik. Intoleransi dapat memengaruhi hubungan antar individu maupun kelompok di masyarakat. Sikap intoleransi seringkali berakar pada prasangka atau stereotip yang melekat pada suatu kelompok atau individu. Jenis-jenis 1. Diskriminasi. Suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Orang dapat didiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama atau kepercayaan, warna kulit, disabilitas, orientasi seksual. Diskriminasi terjadi ketika individu atau kelompok diperlakukan dengan lebih buruk dibandingkan orang lainnya karena faktor keanggotaan aktual atau yang dipersepsikan dalam kelompok sosial atau kategori sosial tertentu. Diskriminasi dapat berupa pembatasan kesempatan dan hak terhadap anggota dari satu kelompok yang tersedia bagi anggota kelompok lainnya. Rasisme atau rasialisme umumnya bermakna prasangka dan diskriminasi terhadap ras atau etnis. 1. Yaitu suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih istimewa dan berhak untuk merendahkan bahkan memperbudak ras lain yang dianggap lebih rendah. 3. Seksisme adalah prasangka dan diskriminasi yang didasarkan pada gender. Seksisme seringkali muncul karena peran dan stereotip gender. Maksudnya adalah adanya penilaian negatif terhadap seseorang karena seseorang tersebut adalah perempuan. Perempuan rentan sekali menjadi korban dalam sosial. Mereka mengalaminya di berbagai tempat, mulai dari di tempat kerja, transportasi umum, atau bahkan di tempat-tempat pendidikan. 4. Perundungan atau bullying. Bullying atau perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Secara etimologi, asal-usul kata bullying berarti penggertak, yaitu seseorang yang suka mengganggu yang lemah. 5. Pengucilan sosial. Pengucilan sosial adalah proses di mana individu dihalangi atau ditolak akses penuhnya terhadap berbagai hak, kesempatan, dan sumber daya yang biasanya tersedia bagi anggota kelompok yang berbeda dan yang merupakan hal mendasar bagi integrasi sosial dan penegakan hak asasi manusia dalam kelompok tertentu tersebut. 3. Contoh sikap intoleransi. Sikap intoleransi yang terus dilakukan hanya dapat menimbulkan konflik dan berujung pada perpecahan atau keretakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh sikap intoleransi diantaranya: 1. Tidak menghargai dan menghormati hak orang lain. 2.
diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain-lain. 3. Mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memilih agama, keyakinan politik, dan memilih kelompok. 4. Memaksa kehendak pada orang lain. 5. Tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan. 6. Membenci dan menyakiti perasaan orang lain yang berbeda pandangan atau pendapat. 7. Mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik. Adapun dampak yang bisa diakibatkan oleh intoleransi antara lain. 1. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. 2. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. 3. Terjadinya konflik ras antar suku atau agama. 4. Terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Kelima, cara mengatasi. Untuk menghindari sikap intoleransi, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, tingkatkan pemahaman Anda tentang keberagaman dengan mengenal berbagai budaya, agama, dan nilai-nilai yang berbeda. Anda akan lebih mudah menerima perbedaan. Kedua, belajarlah untuk berempati. Posisikan diri Anda di tempat orang lain, sehingga Anda dapat merasakan apa yang mereka alami. Ketiga, jaga sikap terbuka. Jangan menutup diri terhadap informasi atau pandangan baru, meskipun berbeda dari keyakinan Anda. Yang terakhir, pilih sumber informasi yang kredibel. Hindari menyebarkan informasi yang bisa memicu konflik atau menyakiti kelompok tertentu.